Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Universitas Hasanuddin Makassar menjatuhkan 3 sanksi berat kepada FS, dosen yang terbukti melakukan tindakan tak senonoh terhadap mahasiswa bimbingannya. Sanksi tersebut termasuk pemberhentian tetap sebagai ASN dosen yang telah diajukan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dalam konferensi pers kedua yang digelar Universitas Hasanuddin Makassar terkait kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus, disampaikan 3 sanksi tegas yang diberikan kepada FS, di mana FS merupakan seorang dosen di Fakultas Ilmu Budaya FIB Unhas di lantai 8 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat 29 November 2024 petang. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMHum, menjelaskan 3 sanksi tegas terhadap FS. Sanksi pertama adalah pemberhentian tetap dari jabatannya sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi di Fakultas Ilmu Budaya. Kedua, FS diberhentikan sementara sebagai dosen di Universitas Hasanuddin dan tidak diperkenankan beraktivitas di lingkungan kampus selama 18 bulan. Sanksi ketiga adalah pengajuan pemberhentian tetap sebagai ASN. Menurut Profesor Parida, sanksi yang ketiga adalah yang terberat. Yang terakhir itu yang paling berat itu, kan ada 3 di situ ya. Nah, yang terakhir itu adalah pemberhentian dengan hormat sebagai ASN. Ya, itu termasuk sanksi berat. Nah, itu yang kami rekomendasikan kepada rektor, pemberhentian tetap sebagai ASN, baik itu dosen maupun tenaga kependidikan, itu bukan kewenangan rektor. Itu kewenangan dari menteri. Ya. Oleh karena itu, kalau itu sanksi berat yang kita usulkan berkaitan dengan pemberhentian, maka itu akan kita usulkan kepada menteri. Farida juga menegaskan bahwa kabar mengenai jumlah korban lebih dari 1 orang tidak benar. Sementara itu, korban telah mendapatkan perlindungan akademik dan 2 kali layanan psikologi yang dirasa cukup. Satgas tetap menawarkan pendampingan lebih lanjut jika korban membutuhkan layanan psikologi di masa mendatang. Unhas, dalam hal ini Satgas PPKS, menangani kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus dilakukan secara transparan dan berlandaskan hukum. Rizka Fraja, Zulkarnain, Unhas TV. Badan Kerjasama atau BKS Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia melaksanakan welcoming dinner sebelum pelaksanaan agenda pokok sebagai tindak lanjut hasil rapat pengurus. Berikut informasinya untuk Anda. Badan Kerjasama atau BKS Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia menggelar welcoming dinner bertempat di Swissball Hotel Makassar, Jumat 29 November 2024. Ini merupakan rangkaian pertemuan nasional yang akan berlangsung selama 3 hari hingga 1 Desember 2024, di mana pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil rapat perguruan BKS Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia. Pertemuan nasional ini dihadiri oleh 62 delegasi yang merupakan para dekan dan dosen Fakultas Hukum dari perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP, berharap seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan nasional ini bisa bertukar pikiran dan berkontribusi sehingga kebijakan dalam mengelola hukum dapat terrealisasi dengan baik. Sementara itu, Ketua BKS Dekan FHPTN se-Indonesia, Dahliana Hasan SHM Tax PhD, menegaskan 2 agenda utama pertemuan tersebut, yakni terkait lembaga akreditasi mandiri dan publikasi jurnal. Kita nanti akan berdiskusi tadi yang saya bilang tentang 2 hal yang krusial bagi pendidikan hukum di Indonesia, terutama tentang lembaga akreditasi mandiri. Karena saat ini lembaga akreditasi mandiri yang khusus untuk hukum itu belum ada, dan kemudian aturan-aturannya juga membelenggu kita untuk mendapatkan predikat yang tadi kita biasanya dapatkan dari BAN-PT. Begitu. Yang kedua itu tentang publikasi. Bagaimana kemudian publikasi yang dipunyai oleh
masing-masing PTN FH se-Indonesia ini dapat kemudian dikolaborasikan dan kemudian membantu bagi dosen-dosen untuk menulis di media tersebut. Rektor Universitas Hasanuddin yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Unhas, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHM Hum, menyampaikan harapannya agar pertemuan tersebut dapat memperoleh rekomendasi yang bisa disepakati bersama. Ya, alhamdulillah ini BKS, Dekan atau Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia. Alhamdulillah kali ini Unhas tuan rumah. Ya, saya kira ini suatu momentum yang tepat dan baik untuk membangun kolaborasi, memperkuat seluruh potensi para pimpinan Fakultas Hukum se-Indonesia untuk dapat merumuskan kebijakan-kebijakan terbaik yang terbaik untuk kepentingan seluruh Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum PTN se-Indonesia ya. Ada dua hal utama tadi yang akan didiskusikan secara serius, yaitu mengenai LAM atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Itu sebenarnya ini sudah cukup lama diinisiasi sejak saya masih ketua BKS Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia dulu ya. Sampai hari ini itu masih terus menjadi diskusi yang alot. Dan mudah-mudahan di Makassar ini sudah menjadi satu kesepakatan untuk bagaimana ke depan berkaitan dengan LAM ini. Terus yang kedua mengenai jurnal juga ya tadi. Dalam welcoming dinner ini, hadir pula Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Jayadi Nas Esos MSI, yang mewakili penjabat Gubernur Sulawesi Selatan untuk membuka pertemuan nasional BKS Dekan FH PTN se-Indonesia. Jayadi Nas berharap pertemuan ini bisa menjadi wadah bagi akademisi dan praktisi untuk saling bertukar ide, pikiran, serta wadah untuk memperluas jaringan. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, beragam lomba hewan, peliharaan dan talkshow kesehatan hewan memeriahkan Pet Carnival yang digelar program studi kedokteran hewan Unhas. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana kemeriahan GOR JK Arenatorium Unhas Makassar dalam gelaran Veterinary Festival 2024 Pet Carnival yang diadakan program studi kedokteran hewan pada Sabtu 30 November 2024. Pet Carnival yang diadakan untuk memperingati hari ulang tahun ke-14 Prodi Kedokteran Hewan ini melibatkan sejumlah instansi dan komunitas hewan yang turut memeriahkan kegiatan 2 hari tersebut. Mulai dari Balai Veteriner Maros, Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan, DOC Pet Clinic, Komunitas Ayam KT Makassar, hingga komunitas pecinta hewan Maros. Pengunjung yang datang pun terlihat menghampiri setiap booth dan bahkan sesekali mereka bermain dengan hewan peliharaan yang ada. Ketua Panitia Muhammad Ardian Syanurdin mengatakan jika kemeriahan Pet Carnival tahun ini juga diisi talk show dan ragam perlombaan, mulai lomba anjing dan kucing sehat, kucing makan, merpati race, fashion show hewan, dan lomba mewarnai bagi TK dan SD. Ada juga lomba bagi mahasiswa berupa poster, supporter, hingga Class of Champion yang akan memperebutkan piala bergilir. Pet Festival ini adalah kegiatan kita tahunan untuk dari Prodi Kedokteran Hewan. Jadi ini adalah kegiatan kedua setelah tahun lalu. Yang tahun lalu itu kita namakan Vet Expo. Nah, tahun ini kita membawa semangat baru dengan mengubah namanya dari Vet Expo menjadi Vet Festival. Karena kita merasa bahwa kegiatan seperti ini kan harus dia ceria ya, harus betul-betul menyenangkan untuk semua orang. Makanya kita mengambil nama Vet Festival. Nah, dari kegiatan ini semuanya kita berharap bahwa semua kerjasama, baik itu kerjasama antar instansi dengan teman-teman dari program studi kedokteran dan juga teman-teman komunitas dan juga semua masyarakat itu bisa turut serta untuk memeriahkan kegiatan-kegiatan ini. Nah, kegiatan ini bisa teman-teman lihat bahwa kan ada booth-booth komunitas semua yang bekerja sama dengan program studi kita undang, terus teman-teman komunitas yang sering berinteraksi dengan rumah sakit dan juga dokter-dokter hewan nantinya, dan juga teman-teman masyarakat serta teman adik-adik mahasiswa juga yang hadir pada hari ini. Veterinary Festival 2024 yang bertajuk The Animal Kingdom Celebration ini sekaligus juga dirangkaikan dengan penandatanganan MOU dengan sejumlah instansi,
termasuk dengan Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau kami di sini sebagai komunitas Todolo mengisi booth sama meramaikan lomba kesehatan hewan, khususnya anjing. Tahun ini sudah kedua kalinya kami ikut. Tahun lalu kami juga diundang dan kami juga ikut lomba fashion show bersama teman-teman komunitas Todolo. Zulkarnain Rahmatia, Unhas TV. Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia menggelar pertemuan nasional di Makassar. Pertemuan itu membahas lembaga akreditasi mandiri untuk ilmu hukum dan Sarasehan, pengelola jurnal internasional bereputasi. Pertemuan Nasional Badan Kerjasama BKS Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia ini dihadiri lebih dari 60 delegasi yang berasal dari 32 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Bertempat di Kayangan Ballroom, Swiss Bell Hotel Makassar, pertemuan ini berlangsung selama 3 hari, pada 29 November hingga 1 Desember 2024. Pertemuan nasional yang dilangsungkan setidaknya 2 kali setahun itu, pada sisi pertama pertemuan, membahas pembentukan lembaga akreditasi mandiri untuk program studi berbasis ilmu hukum. Ketua BKS Dekan FH PTN se-Indonesia, Daliana Hasan SH MTex PhD, menjelaskan jika langkah-langkah penting telah dirancang, termasuk melakukan judicial review dan menyusun standar ilmu hukum. Untuk agenda tahun ini khususnya pertemuan di Universitas Hasanuddin Makassar, itu ada 2 yang utama, pembentukan LAM atau tentang LAM, bukan pembentukan tetapi tentang LAM, lembaga akreditasi mandiri, tapi untuk ilmu hukum. Jadi untuk ilmu hukum ini kan belum ada LAM, kami akan mencoba untuk mendiskusikan dan ini tadi juga sudah didiskusikan mengenai pembentukannya dan apa yang akan kita lakukan, step apa yang akan kita lakukan untuk kemudian memastikan bahwa kita bertanggung jawab terhadap masyarakat atas layanan pendidikan yang kita lakukan di Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Sesi kedua pertemuan ini membahas strategi pengelolaan jurnal internasional bereputasi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Irwansyah SH MH. Diskusi berfokus pada optimalisasi distribusi jurnal berindeks Sinta dan Scopus, serta kolaborasi antar institusi untuk meningkatkan reputasi jurnal ilmiah di bidang hukum. Di sisi lain, Ketua Panitia Pelaksana, Andi Muhammad Aswin Anas SH MH, menjelaskan jika panitia telah mempersiapkan rangkaian acara dengan baik untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para delegasi. Aswin juga berharap seluruh peserta dapat menikmati setiap kegiatan yang telah disusun dengan matang, termasuk fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran acara. Nah, tentu dari panitia kami berharap semua delegasi, semua peserta menikmati waktunya di Makassar dengan semua agenda acara yang kami siapkan, kemudian juga dengan semua fasilitas dan lain yang kami siapkan. Tentu kami juga berharap mereka lebih mengenal Kota Makassar karena di acara ini juga kami ada kegiatan sunset sailing yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Makassar di mana peserta nanti akan kami bawa untuk berwisata di atas kapal pinisi mengelilingi area Pantai Losari Makassar pada sunset ya, jam terbenamnya matahari untuk melihat keindahan pantai di Kota Makassar dan melihat keindahan Kota Makassar dari sisi Pantai Losari. Ketua BKS Dekan FH PTN se-Indonesia, Dahliana, menambahkan agar semua keputusan yang dihasilkan dalam forum ini dapat diimplementasikan secara nyata. Selain itu, BKS tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan kontribusi nyata yang mampu meningkatkan mutu pendidikan hukum di Indonesia, sesuai dengan tema besar yang diusung pada kegiatan kali ini. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa mulai berbisnis distribusi roti dan kue kering sejak 2005. Geliga Purnama Diaspora Indonesia, Woodbridge, Virginia, melayani distribusi ke 21 toko roti dan 14 toko kue di 5 wilayah rute. Bisnis yang nampaknya sederhana, menurut Geliga memerlukan kerja keras karena waktu kerjanya sejak dini hari. Roti-roti yang udah mau kadaluarsa itu kita taruh di depan itu. Ya, yang roti yang masih baru-baru itu di belakang. Pola orang-orang belanja di sini ya, mereka biasanya ngambil yang paling depan, terus ngambil di tempat yang paling gampang. Memahami pola berbelanja pembeli menjadi salah satu strategi dalam bisnis distribusi roti dan kue kering yang telah dijalankan Geliga Purnama sejak 2005. Ini bisnis kita semacam punya hak distributor.
dari pabrik roti dan cookies, snack. Jadi kita mendistribusi produk mereka, menjual produk mereka ke toko-toko yang memang sudah menjadi hak distribusi kita di wilayah-wilayah tertentu. Awalnya, diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia ini hanya punya satu rute distribusi dengan 6 toko yang dibelinya dari perusahaan pabrik roti. Dalam 5 tahun terakhir, bisnisnya berkembang menjadi 5 rute di negara bagian Virginia dan Maryland, tak jauh dari Washington DC. Seperti misalnya waktu satu rute saya beli itu di tahun 2005 tuh harganya cuma 150.000 pada saat itu. 10 tahun kemudian itu nilainya udah 550.000. Kalau sekarang itu satu rute itu sekitar antara 600.000 sampai 700.000 itu. Dan ini bisnis seperti kita investasi juga. Di samping kita memang setiap minggu kita mendapatkan penghasilan, kita juga itu nilai dari rute kita itu akan semakin bertambah karena setiap tahun itu penjualan kita kan akan terus meningkat. Bersama 4 karyawannya, Geliga melayani distribusi ke 21 toko roti dan 14 toko kue kering. Sebagai pemilik bisnis, ia tetap turun ke lapangan karena kelancaran distribusi setiap rute akan berpengaruh pada besarnya pendapatan. Pembagian keuntungannya secara komisi dari hasil penjualan kita. Komisi itu 20% ya, 20% untuk pihak distributor dan 80% itu untuk pihak pabrik. Per rute itu rata-rata itu sekitar 16.000 satu minggu. $16.000 ya satu minggu. Dan kita dapat 20%. Sementara roti dan kue kering yang tak terjual di toko lantas disumbangkan oleh Geliga ke gereja, bank makanan, dan berbagai komunitas serta kelompok pengajian. Bisnis ini menariknya karena di samping kita berusaha dan mendapatkan keuntungan, juga kita bisa beramal. Lili Bekri Kiswarini adalah wakil pengajian Sakinah yang beranggotakan 70 diaspora Muslim Indonesia di Washington DC dan sekitarnya. Jumlahnya itu nggak terhitung ya, beliau cuman ngedrop aja sebanyak mungkin, kemudian dari anggota ada yang bawa pulang dengan happy. Walau bisnis ini tampaknya sederhana, tapi setiap pagi, Geliga dan karyawannya sudah harus mulai bekerja sejak jam 3 dini hari. Kerja keras itu modal kita untuk bisa sukses karena pertama itu jam kerja. Jam kerja kita nih orang lagi tidur kita udah di jalan. Kadang itu hujan, kadang itu snow itu kan. Dan kita tetap harus mendelivery semua produk kita. Namun Abdain Wicaksono, diaspora Indonesia yang sudah 3 tahun bekerja untuk perusahaan Geliga, suka pekerjaan ini. Alhamdulillah, ya jadi bosnya Geliga kayak family lah istilah juga ya, jadi semuanya baik, lancar aja gitu. Ya senang aja gitu dengan kerjaannya. Saat ini ada sekitar 50 jenis roti dan 60 jenis kue kering yang didistribusikan oleh perusahaan Geliga. Dari Chantilly, Virginia, Aryatno Budianto, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.